Sampurasun wargi Jabar, kembali di podcast istimewa bersama saya Yudi Reven. Hari ini di episode ini kita akan membahas tentang SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Seperti kita ketahui wargi Jabar bahwa SPMB tahun 2026 menjadi tahapan strategis dalam memastikan akses pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak di Jawa Barat. Pelaksanaan SPMB pun ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi wujud komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam layanan pendidikan. Nah, sudah bersama dengan saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dr. Haji Purwanto SPD MPD. Pak Ipung Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita ini akan membahas sesuatu yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang tua, yaitu SPMB ini. Pak, kalau boleh tahu, ini kan tahapan awal SPMB 2026 ini diawali dengan pemetaan calon murid baru atau PCMB. Nah, boleh dijelaskan mungkin Pak, ini mungkin ada yang sedang berlangsung nih Pak ya, PCMB ini. Boleh dijelaskan mungkin Pak kepada wargi Jabar, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi pemetaan calon murid baru ini merupakan salah satu tahapan dalam sistem penerimaan murid baru di Jawa Barat. Ini diatur oleh keputusan gubernur. Dan PCMB ini sekarang sudah memasuki tahap akhir. Tahap akhir itu masuk hari ini adalah verifikasi terakhir dan nanti malam selesai. Kemudian tahap akhirnya besok diinformasikan ke masyarakat. Oh, jadi ini yang sedang ditunggu-tunggu ya Pak? Iya, hasil dari pemetaan ini. Mengapa kita mengadakan pemetaan? Nah, pemetaan ini dimaksudkan agar kita bisa mengetahui anak-anak kita lulusan SMP MTS di seluruh Jawa Barat yang jumlahnya banyak banget. 838.000. Wow. Ini jumlah lulusan SMP dan MTS Jawa Barat. Yang kita harapkan semuanya bisa bersekolah, baik di negeri maupun di swasta. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat punya keinginan, komitmen untuk agar seluruh anak-anak di Jawa Barat itu bersekolah, baik di negeri maupun di swasta. Nah, ini kemudian kita membuat apa yang kita sebut dengan pemetaan agar pas tahapan berikutnya dari SPMB, pendaftaran tahap 1, tahap 2 ini udah clear siapa masuk kemana gitu ya, sesuai dengan pilihannya. Jadi di PCMB itu kan ada pilihan 1, 2, 3. Anak-anak lulusan SMP MTS itu boleh memilih pilihan 1, 2, 3 dari awal. Gitu. Di sekolahnya gitu ya? Mau di sekolah A, B, C gitu. Termasuk sekolah swasta juga itu dicantumkan kalau mau. Oh, bisa juga? Iya, termasuk kalau mau ke Aliyah silakan ke Aliyah. Jadi kita pengen tahu berapa sih yang masuk ke SMA gitu. Berapa sih yang masuk ke Aliyah, SMK gitu. Negeri, swasta berapa gitu. Jadi nanti bisa terpetakan kayak keinginan kita seperti itu. Lewat PCMB ini biar anak-anak kita ketahuan minatnya kemana gitu dan dipetakan. Oke, nah setelah terpetakan nih, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun calon murid gitu Pak? Iya tentu kita kemarin juga kita kan karena keinginan kita seluruhnya daftar gitu ya. Tapi dari 838.000 sekian itu kan tidak daftar semuanya ternyata. Jadi masih ada anak yang tidak nginput lah gitu. Sehingga kita kemarin sempat melakukan perpanjangan untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Memperpanjang waktu nginput. Jadi kita perpanjang kemarin. Itu yang terpetakan. Nah, kalau misalnya belum terpetakan nih Pak, seperti apa nantinya? Iya, yang belum terpetakan nanti kan mereka berarti nggak nginput. Ketika nggak nginput, berarti mereka sulit kita memetakan orang tidak nginput. Nah ini yang apakah mereka tidak nginput itu karena sudah yakin bahwa saya akan daftar ke sekolah tertentu di luar sekolah pemerintah atau seperti apa gitu. Oke, nah kalau misalkan sudah mengikuti PCMB nih, terus ada wargi Jabar yang menolak hasil pemetaan dari PCMB tersebut, seperti apa? Oh ya, nanti kan kita di sistem kita itu ada
pilihan 1, 2, 3. Ya. Tergantung siswa milihnya ke satunya kemana, keduanya, ketiganya kemana. Kita kasih opsi. Ya. Jadi ada pilihan 1, 2, 3. Setelah pilihan 1, 2, 3 oleh siswa itu nanti dia akan ikut klasemen. Kalau dia masuk jalur prestasi berarti nanti dia akan nginput dan klasemennya akan kelihatan gitu. Atau masuk jalur domisili juga ada gitu. Oke. Nah nanti dia apakah di urutan itu dia masuk di pilihan ke-1 atau di pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu masuknya setelah dipetakan sesuai dengan sesuai dengan nilai yang ada di sekolah yang ia tuju. Ya, jadi klasemennya itu ada 2, domisili sama ini Pak. Iya, ada prestasi, ada domisili gitu. Kemudian ini juga ada afirmasi. Oh, oke. Ada afirmasi. Terus nanti akan ada berapa tahap tuh Pak untuk Apanya? PCMB ini? PCMB ini kan ya 1 tahap aja. Cuma 1 tahap. Masa pemetaan. Oke. Setelah itu barulah masuk ke... Setelah nanti besok itu selesai, pada tanggal 15 Juni masuk tahap 1 SPMB. Gitu. Oke, jadi timeline-nya atau tahapannya gitu PCMB, di SPMB 1. Terinformasikan hasil pemetaannya, nanti masuk pendaftaran SPMB tahap 1. Oke, setelah pada tanggal 15 Juni. SPMB ini langsung ke SPMB 2 gitu. Tahap 2. Tahap satunya nanti yang prestasi, kita dari PCMB dulu. Diinformasikan apakah mereka setuju atau tidak setuju. Kalau mereka setuju berarti secara otomatis mereka terdaftar di sekolah tujuan yang udah dipilih di pilihan 1. Jadi kalau seperti itu nanti orang tua tidak usah melihat pengumuman ke sekolah gitu Pak? Nggak usah, udah dia bisa lihat kok. Berarti ketika dia di pemetaannya sudah terpetakan, dia misalnya SMA 1, pilihan satunya, saya masuk nih di SMA 1. Ya udah dia kalau setuju berarti ya udah masuk di SMA 1 pendaftarannya. Udah terdaftar di SMA 1 Bandung misalnya. Oke, berarti nanti ada 2 pilihan ya Pak, setuju atau tidak setuju? Ya, yang setuju, tidak setuju. Kalau setuju, itu berarti anak tersebut nanti bahwa setuju, terbuka kan ada keterangannya. Anda telah terdaftar di SMAN 1 Bandung misalnya. Jadi udah masuk daftar tuh pada tahap 1-nya. Nah kalau misalnya tidak setuju, saya nggak mau. Gitu. Misalnya dia... Contohnya di SMA 1 Bandung. Ya dia udah masuk klasemen di SMA 1 Bandung ya. Kuotanya masuk di situ misalnya. Dia nggak setuju, ya dia harus yakin, dipikirkan. Kalau tidak setuju, ya boleh saja itu hak mereka kan. Tidak setuju, nanti dicentang aja tuh di aplikasinya. Ada. Dicentang aplikasinya, nanti akan keluar bahwa saya menyatakan tidak setuju dengan hasil pemetaan berdasarkan kesadaran dan persetujuan dari orang tua kurang begitu. Dan saya terus itu menyetujui gitu. Pak Kadis, boleh dong kita simulasikan seperti apa mungkin wargi Jabar juga ingin tahu nih. Boleh. Pemetaannya gitu. Boleh Pak? Ya. Oke. Coba Pak. Kita lihat. Misalnya gini ya. Nah. Nanti ini misalnya ini PCMB nih. Ini tahapan PCMB, gitu kan? Ini PCMB. Nah ini tahapannya seperti ini, PCMB nanti si anak itu kan ya udah berlangsung tuh pendaftarannya sampai kemarin tanggal 11 Juni, terakhir 11 Juni. Nah nanti si anak akan memilih pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3 di pemetaan ini, gitu. Yang tadi yang 3 itu boleh aliyah, boleh swasta ya Pak ya? Nanti dia akan masuk ke pilihan ini. Tapi kalau pilihan aliyah itu nanti dia akan masuk ke aliyah aja gitu. Udah selesai di situ, nggak akan bisa lanjut. Iya. Karena kita nggak nge-breakdown yang aliyah. Kita nge-breakdown yang pilihan SMA gitu atau SMK. Nah nanti masuk ke pilihan 1, 2, 3. Dia bisa milih 3 sekolah. Misalnya di sini kita contohkan SMA 1 Bandung. Kemudian SMA, milihnya SMA 2. Kemudian masuk ke SMA 20 misalnya kalau di Bandung ya. Nah,
Anak ini akan daftar input, dia milih pilihan satunya SMA 1, SMA 2 dan SMA 3. SMA 20. Gitu ya. Nah, ini kan ada kuota di sini. Misalnya di sini kursinya itu hanya misalnya kursinya hanya ada 500 misalnya ya. Nah, nanti dia akan daftar di sini masuk seret. Nah, kemudian dia nanti apakah masuk di kursi 500 atau tidak. Kalau misalnya nilai terakhir nomor 499-nya itu nilainya misalnya 100. Ya. Gitu. Nah, berarti sistemnya ranking ya Pak, 1 sampai 500 ya Pak? Ya, klasemennya sesuai dengan nilai. Ini untuk jalur prestasi contohnya ya. Sama untuk kejuaraan segala macam itu kan ada skornya. Nah, ini sesuai dengan skor. Nanti kalau ini kuotanya 500, ternyata dia masuk pada urutan ke 501 misalnya ya. Ini 500 lah ya. Ternyata dia nilainya masuk urutan 501. Nah, masuk 501 berarti dia masuk nggak di SMA 1 ininya? Enggak, karena kan klasemen masuk di klasemen di sini nggak? Enggak, karena kan masuk sampai 500 ya Pak. Berarti dia akan masuk di sini, masuk ke sini, ke pilihan 2. Masuk ke pilihan 2. Tapi pilihan 2 itu ada kuotanya juga Pak? Ada, misalnya ini kuotanya 300. Nah, kalau kuotanya 300, dia misalnya di sini di urutan ini nomornya 2, 3 sampai terakhir nomor urutannya adalah 299. Masuk nggak? Masuk Pak. Masuk ya? Berarti dia masuk di sini. Oke. Begitu seterusnya sampai dia masuk ke pilihan ketiga. Kalau di sini kuotanya terisi oleh skor yang lebih tinggi, berarti dia nanti akan masuk di pilihan ketiga. Masuk pilihan ketiga. Oke, kalau sama juga Pak, pilihan ketiga itu ada kuotanya juga? Ada. Di sini pasti ada kuota semuanya. Misalnya ini 200. Ya sama aja. Nanti dia masuk nggak di sini gitu. Jadi harus pinter-pinter milih yang kuotanya dari yang paling besar gitu? Ya, jadi ya itu kan peminatan. Dia minatnya ke sekolah mana. Kita kasih opsi gitu. Kasih opsi apakah dia masuk SMA 1, mau masuk SMA 2, SMA 20. Dia kan punya keinginan milihnya. Nah, sehingga dia punya peta itu di 3 ini, dia itu gitu. Apakah mungkin anak ini setelah di sini penuh nilainya, setelah di sini penuh nilainya? Mungkin enggak? Mungkin. Di sini juga nilainya penuh. Gitu misalnya dia masuk ke sini, nilainya penuh di sini, maka dia tidak terpetakan di jalur ini, di pilihan dia. Nah, ini menarik nih. Tidak terpetakan ya, Pak. Nah, ini yang kalau misalnya kita terpetakan dulu nih, Pak. Tidak terpetakan di pilihan dia ya. Ya, kemudian dia nanti berarti alternatifnya dia akan masuk ke jalur yang lain. Misalnya dia ada pilihan lagi ke sekolah swasta. Karena daya tampung kita negeri itu terbatas. Gitu. Dari lulusan 838.000 itu kuota kita itu sedikit gitu. Kuota negerinya itu cuma 300 ribuan daripada sangat di negerinya. Gitu. Cuma 319.000 gitu kalau untuk SMA SMK negeri. Berarti kan nggak bisa menampung semua masyarakat di sekolah negeri. Nah, ini berarti termasuk mereka yang tidak masuk di sekolah negeri. Gitu petanya. Petanya nanti dia berarti bisa diarahkan ke sekolah swasta gitu. Selain sekolah swasta gitu Pak, ada pilihan lain mungkin? Ya itu maksudnya pemetaan kita. Jadi nanti pemerintah Jawa Barat itu pengennya setelah terpetakan berapa sih yang masuk pada peta sekolah negeri. Misalnya dari sekian ribu itu terisi 319.000 dari pendaftar kita yang terdaftar di PCMB itu kan 450 ribuan tuh berdasarkan cut off yang kemarin masuk ke saya. Kan anakannya dinamis terus tuh tiap hari.
Jadi 450.000 yang masuk pendaftaran di PCMB. Nah, maka nanti hanya akan ada 319 ribuan yang terpetakan di sini gitu. Nah, berarti kan sisanya tidak bisa masuk ke sekolah ini, sekolah yang kuotanya terbatas. Maka dia akan dipikirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, maksudnya apakah dia nanti akan masuk ke sekolah swasta yang akan dikerjasamakan, atau masuk ke sekolah terbuka, semater, SMA terbuka, ya, atau seperti apa gitu. Nah, itu yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memikirkan anak-anak ini. Misalnya, oh ini di daerah tertentu muridnya banyak banget yang tidak bisa masuk di sekolah negeri, di situ pemerintah harus menyiapkan SMA terbuka. Semater itu kan ijazahnya sama aja. Misalnya kalau SMA negeri 2, SMA negeri 2 Karawang misalnya. Buka semater, ya ijazahnya tetap SMA negeri 2 Karawang. Sama aja sebenarnya gitu. Ini yang menjadi tujuan pemetaan ini, untuk bagaimana anak-anak yang tidak terpetakan di sekolah negeri itu, pemerintah bisa melakukan intervensi agar mereka sekolah. Gitu. Terus Pak, kalau misalnya keterima Pak, nanti yang tadi keterima misalnya ini si B ya, ini si B itu keterima misalnya nomor 209 di SMA 2, ini si B. Ini misalnya ini masuk pemetaan di SMA 2 ya. 2. Nah, ini kan nanti kelihatan, dan ini yang akan nanti diumumkan pada tanggal 13 Juni. Berarti hari besok. Hari Sabtu. Jam 1 ke atas. Siang ya Pak? Ya, siang. Bagaimana caranya besok B ini langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh B? Yang akan dilakukan oleh B karena dia masuk di pemetaan, tidak masuk di pilihan ke-1, tapi dia masuk di pilihan kedua. Dia besok ketika membuka aplikasi dengan akun dia, gitu, di sini akan ada pilihan setuju, tidak setuju. Oh, ini yang tadi apa? Setuju dan tidak setuju. Atau diterima, tidak diterima, gitu. Setuju, tidak setuju. Kalau setuju, nanti dia klik setuju, nanti akan muncul di sini keterangan bahwa Anda terpetakan dan terdaftar di SMAN 1 2 Pak mungkin. SMAN 2. Di SMAN 2 nih pada tahap SPMB, tahap 1 SPMB. Jadi otomatis daftar. Oh, sudah, jadi nggak usah daftar-daftar lagi. Otomatis terdaftar di SPMB tahap 1 jalur prestasi, misalnya ini ngambil jalur prestasi misalnya ya. Ini masuk di tahap 1 jalur prestasi. Gitu. Anda terdaftar di sini berarti gitu. Semuanya seperti itu. Jadi kalau setuju berarti dia udah otomatis terdaftar di jalur prestasi tahap 1. Kalau tidak setuju Pak? Kalau tidak setuju, yang bersangkutan tidak setuju, dicontreng. Nanti di sini akan keluar bahwa saya menyatakan tidak setuju dengan hasil pemetaan di bawah, dengan rasa penuh kesadaran dan persetujuan orang tua, saya tidak setuju dengan hasil pemetaan ini. Dan saya tidak akan menuntut apapun, termasuk bersekolah di sekolah negeri. Karena kan dia udah terpetakan di sini tapi nggak mau gitu. Padahal ini udah menjadi pilihan dia kan di sini kan. Udah jadi pilihan dia, sudah terpetakan dengan baik, tapi dia tidak setuju. Tapi itu mungkin nggak Pak ya? Mungkin aja Pak. Kalau mungkin juga kan pikiran orang berubah-ubah. Tapi kalau misalnya orang tua pikir, nggak apa-apa lah yang pilihan 2 juga gitu, yang penting masuk gitu. Pilihan 2 misalnya tidak setuju, ya sudah, berarti Anda tidak menyetujui ini, nanti nggak usah nuntut karena udah dipetakan tapi tidak mau. Berarti dia nanti masuk ke orang yang tidak setuju. Nah, bagaimana kemudian ini mereka ketika tidak setuju? Berarti ada yang kosong.
Ada yang kosong kan, 1 kan? Betul. Berarti orang yang nilai di bawah dia nanti akan menempati posisi dia. Oh, yang itu kan 300 ya Pak ya, punten. Ya, Berarti yang 300. 301 itu naik Pak. Ya, menjadi dia naik ke atas, menggantikan posisi dia dan nanti akan terdaftar di SMAN 1. Di SMA 2. Di SMA 2. Nah, di Di SMA SMA 2. 2. Oke. Begitu semuanya. Nah, gitu. Ini kan prestasi ya. Ya. Prestasi sama mutasi kan di sini tuh. Nah, kalau mutasi ini apa berkebutuhan Pak? khusus atau yang mutasi. Yang berkebutuhan khusus atau mutasi juga ini ada di PCMB. Apakah dia mau masuk lewat berkebutuhan khusus atau lewat mutasi misalnya kan? Nah, nanti kalau dia di sini keterima lewat jalur ini ya otomatis dia terdaftar di jalur ini. Oh, oke. Tapi kalau misalnya ini kosong, karena kalau di sini itu tidak bisa dilimpahkan ke prestasi di PCMB itu. Tetap masuk di sininya. Kalau ini kosong, maka ini bisa diisi oleh pendaftar baru. Karena nggak ada kan? Oh iya. Karena nggak ada yang daftar di PCMB-nya. Berarti ini bisa diisi oleh pendaftar baru, tapi dengan klasifikasi berkebutuhan khusus atau lewat jalur mutasi. Mutasi. Syaratnya itu ya. Iya. Harus diisi oleh ini dengan kriteria yang sama. Ya. Oke. Diisi oleh kriteria yang sama. Udah selesai nih. Dari sini terus ada daftar ulang. Oh, Daftar ulang lagi ya. Daftar ulang di sini. Pada tanggal 15-16 Juni rasanya. Gitu. Juni ya. Senin dan Selasa ya Pak? Ya. Kemungkinan ya? Ya, 15-16 Juni. Senin Selasa kemungkinan ya. Oke. 19. Ya. Oh, daftar ulangnya bukan 15. 15 Juni kan tahap 1 ya. Ya. Ini daftar ulangnya pada tanggal 26-29. Oh, 26. Nah, daftar ulang Jadi ada pada- waktu ya Pak ya? Ya lama ini. Kan pembukaannya tanggal 15 Juni nih. Ya, ya. Yang ini kan dibuka 15 Juni. Tahap 1-nya. Oke. Nah ini pada tanggal berapa? 26. 20. Pada tanggal berapa barusan teh? 26 sampai 29 ya Pak? 26 sampai 29. Untuk daftar ulangnya. Ya. Daftar ulang pada 26 sampai 29 Juni. Nah, maka yang ini yang ada di daftar tahap 1, Ya. ini daftar ulang di sini ke sekolah. Yang sudah masuk di petakan tadi ya Pak? Ya, berarti yang sudah dipetakan dan langsung setuju kemudian terdaftar di tahap 1, Ya. itu nanti daftar ulang di sini ke sekolah. Dia ambil atau tidak, dia mau lanjut atau tidak lanjut gitu. Ya. Gitu. Kalau misalkan tidak nih Pak, berarti Tidak lanjut. ya. Saya berubah pikiran lagi. Betul. Atau di tengah perjalanan ada yang meninggal. Kan mungkin ya. Oh iya, iya. Ada yang meninggal. Maka ini kan tahap 2 nih dibuka tahap 2-nya. Ya. Tahap 2. SPMB Ini tahap domisili 2 ya. nih. Domisili sama afirmasi. Ya. Gitu kan. Nah, dia tidak diambil atau karena faktor dia meninggal segala macam, maka akan masuk di kuota ini, kuota domisili. Berarti ada penambahan Pak untuk Ya. SPMB kedua. SPMB kedua berarti nanti kalau misalnya di sini tadinya 1000, Ya. ternyata ini tidak terisi, ini ada 5 kosong. Atau prestasinya juga 5 kosong, ini tidak diambil, mengundurkan diri atau meninggal. Ya. Maka ini menjadi 1010. 1010. Ya. Menjadi 1010 ini masuk untuk anak-anak jalur domisili. Domisili. Bagaimana yang jalur domisili? Sama, kan ini tadi saya menyebutkan yang prestasi langsung mendaftar ke sini. Betul. Berarti yang domisili ini nanti langsung masuk. Set ke sini. Oh. Yang udah terpetakan lewat jalur domisili Ya, ya. atau afirmasi masuk ke sini. Bagaimana dia melewati ini lagi nggak? Lewat. Lewat lagi ada Iya, pilihan setuju lagi. tidak setuju tetap. Oh, oke. Gitu. SPMB 1 dan 2 itu selalu ada pilihan untuk setuju atau tidak setuju ya Pak? Karena kan pemetaan namanya. Ya, ya.
Dia setuju langsung terdaftar di sini. Nanti di sini ada daftar ulang lagi. Gitu. Oke, daftar ulang tahap kedua. Tahap kedua itu pada 13 Juli, 12-13 Juli. Gitu. Oke. Setelah itu barulah Ya, udah. murid baru ini bisa bersekolah di sekolah. Bisa. Jadi murid baru di situ. Oh, oke. Langsung masuk MPLS. Aha. Gitu. Oke. Simple ya Pak ternyata Iya, ya. simple. Ini memudahkan anak-anak kita untuk bisa bersekolah dan kemudian berpikir Ya. buat orang tua, anak-anak, kemudian pemerintah Ya. yang tidak bisa tertampung karena kan maksa-maksain di sekolah yang sekarang sudah ada terbatas sekolahnya. Pastilah kecewa ada Ya. kan itu ya, pasti kekecewaan ada. Saya juga kalau misalnya nggak masuk ke sekolah pilihan saya pasti kecewa. Betul. Orang tua kecewa pasti gitu. Nah, ini yang kemudian oleh kita nanti oleh pemerintah provinsi gimana bagusnya nih? Apakah nanti disalurkan ke swasta gitu dengan intervensi dari pemerintah atau kemudian kalau masih ada keinginan untuk bersekolah di negeri itu bisa buka semater Ya, smarter tadi. atau seperti apa gitu. Kemudian nanti pemerintah kan menganalisa intervensinya. Kalau pakai skala prioritas, apakah dibiayai semuanya oleh pemerintah yang masuk ke sekolah swasta misalnya, atau oleh pemerintah itu dikasih kemudahan untuk yang kurang mampu. Oke, berarti ini masuknya ke sekolah swasta yang Itu bekerja masuknya sama dengan pemetaan. pemerintah Provinsi Jawa Barat Ya, seperti itu. Jadi skemanya seperti itu Pak, ada yang dibiayain, ada Ya. yang hanya diberikan Ya itu. Jadi nanti kemudahan. pemerintah itu akan melihat berapa sih yang tidak diterima di daerah mana. Jadi kalau misalnya kemampuan kita cukup, biayain semuanya. Ya, Itu pemetaan itu maksudnya. Tapi nanti kalau banyak ternyata ada yang prioritas yang harus didahulukan berkenaan dengan kemampuan fiskal kita, ya ini yang diprioritaskan gitu. Oh, oke. Siap. Seperti itu ya Pak Ya. berarti ya. Oke, untuk yang kerjasama Pak, sekolah swasta yang kerjasama itu siapa saja yang bisa daftar Pak? Sekolah swasta kerjasama itu adalah sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mewadahi anak-anak di sekitar zonasi sekolah maung. Itu yang kemarin. Sekolah maung kan ada anak-anak di jalur zonasi yang tidak diterima karena prestasinya nggak cukup di situ. Kemudian mereka masuk ke sekolah itu dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. DSP-nya dibayarin, kemudian SPP-nya dibayarin dengan sesuai dengan kesepakatan. Oke, nah ini mungkin saya juga baru tahu nih Pak ada skema seperti itu ternyata. Oke, baik Pak Kadis, ini sangat menarik sekali. Semoga ini Wargi Jabar juga bisa terinformasikan dengan baik tentang PCMB ini yang menjadi tahapan dari SPMB 2026. Mungkin untuk menutup perjumpaan kita nih bersama dengan Wargi Jabar yang sedang menyaksikan atau mendengarkan podcast istimewa, apa yang ingin disampaikan dari Pak Kadis? Mangga silakan Pak. Ya, pertama memang PCMB itu hanya ada di Provinsi Jawa Barat. Karena Provinsi Jawa Barat itu gagasannya luar biasa ya. Terobosan-terobosannya gitu. Sehingga agak aneh mungkin sebagian orang apa-apaan itu ya. Tapi ini dimaksudkan sesungguhnya untuk mendata, memetakan anak-anak yang banyak itu, yang 838.000 itu, agar bisa terpetakan karena kemampuan daya tampung kita sangat terbatas. Sehingga nanti kita bisa tahu dia masuk kemana, dan kalau ada yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri, pemerintah bisa mengambil solusi-solusi seperti apa gitu. Yang jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen semua anak lulusan SMP MTS itu harus bersekolah, gitu, harus bersekolah. Makanya kita akan cari solusi-solusi alternatif nanti kalau udah terpetakan dan kita bisa memastikan mereka bisa bersekolah.
Baik, Pak Kadis terima kasih waktunya dan semoga lancar semuanya tentunya Amin. untuk pengumuman PCMB ini besok hari Sabtu ya. Oke. Ya. Di atas jam 1 siang nih Pak ya. Ya, mulai Oke, jam silakan 1 untuk siang. mengecek selalu untuk wargi Jabar yang mempunyai anak yang akan bersekolah di SMA di Jawa Barat seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih wargi Jabar, itu dia bincang-bincang kita mengenai SPMB dan PCMB yang cuma hanya ada di Jawa Barat gitu ya, bersama dengan Kadisdik Jawa Barat. Pak Ipung, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wargi Jabar, Yudi Reven pamit. Sampai jumpa lagi di podcast istimewa episode mendatang. Dan tentunya juga Lembur Diurus Kota Ditata Jabar Istimewa.